Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membaca kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Kita sekarang masih di dalam bab al-ghaibiyat atau sam'iyat. Perkara-perkara yang ditetapkan dengan dalil an-naql, Al-Quran dan Sunnah. Kita sekarang masuk dalam bab asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama udah kita bahas apa kemarin? Keluarnya Dajjal. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang keluarnya Dajjal ini ya. Na'am. Wa qissatuhu sampai situ kemarin ya. Tafadhal baca Ruli. قال الشارع رحمه الله تعالى وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب كيف النساء barakallahu fikum. Kisahnya adalah bahwasanya nanti dia ini Dajjal ini akan keluar dari jalan ya, dari sebuah jalan yang mana jalan ini itu berada di antara Syam dan Irak. Syam ini di mana? Iya, disitulah ya. Ini dia letaknya di atas. Palestina, Yordania, kemudian ke atas lagi Libanon gitu ya. Kemudian apa tuh? Ya Beirut gitu ya, Libanon di atas gitu. Ini di sini nih letaknya. Kalau kita ngelihat maps ya. Kemudian di kanannya ada Irak. Di kanan ada Irak, ke bawah dikit. Arah ke Iran. Ada Irak di sini. Nah, Al-Irak. Itu di situ ada jalan antara Syam dan Irak, nanti ke Dajjal keluar dari situ. Nanti Dajjal keluar dari sana. Kemudian Dajjal ini akan menyeru manusia supaya dia beribadah kepada dirinya. Dan kebanyakan orang yang ikuti Dajjal itu dari kalangan Yahudi, para perempuan dan orang-orang Arab. Lanjut. Kemarin kayaknya udah ini ya. Nggak apa-apa. Lanjut Pak. Asfahan. فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرت الريح إلى مكة والمدينة فيمنع منهما. Taib. Kemudian ada 70.000 dari kalangan Yahudi Asfahan. Asfahan ini dikatakan Yahudi Asfahani atau Al-Asbahani, itu nisbah kepada suatu daerah yang terletak di Iran. Antum tahu ada imam namanya Al-Asbahani. Ya. Naam, dia itu adalah salah satu daerah di negeri Iran, afwan. Irak ke bawah lagi itu Iran udah. Ke atas lah. Ya, jadi itu Iran itu. Di situ ada suatu kota namanya apa? Asfahan atau Asbahan. Itu Yahudi di sana ada. Nanti Yahudi Asbahan itu kurang lebih total 70.000 ngikutin Dajjal. Na'udzubillah. Maka seluruhnya mereka itu berjalan di muka bumi ini kal ghaithi, seperti layaknya hujan. Saking banyak nih ikhwan. Seperti hujan istadbarat hurruh aurih afwan, yang dibawa oleh angin. Bagaimana untuk hujan saking banyaknya dibawa angin? Bergelomporan. Allahul musta'an. Gimana orang nggak terfitnah dengan fitnah Dajjal akan
perkara ini, bahwasanya ini adalah orang benar atau bagaimana gitu kan. Saya adalah Tuhan dan semisalnya. Orang pengikutnya sangat banyak. Banyak yang kena, fitnah Dajjal ini, fitnah bahaya. Ini mereka nyisir seluruh dunia. Ya, menyisir seluruh apa? Dunia illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah, fayumna'u minhuma, maka Dajjal itu nggak boleh dan nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Wa mudatuhu, waktu adanya Dajjal itu di dunia arba'una yauman, kurang lebih ada berapa hari? 40 hari. Tapi 40 harinya nggak kayak 40 hari kita ya khonifillah. Ini dijelaskan di sini. Yaumun kasanatin. Satu hari seperti setahun. 365 hari. Wa yaumun kasyahrin. 30 hari. Berarti 395 hari. Wa yaumun kajum'ah. 395 tambah 7 berapa? 400. Wa baqi ayamihi kal adah. Sisa waktunya ya seperti biasa. Paham ya? Sisa waktunya seperti biasa. Berarti 3 hari pertama itu, hari pertama seperti setahun, 365 hari kan? Kemudian seperti sebulan, berarti 95 gitu ya. Kemudian seperti Jum'ah, berarti 402. Kemudian sisanya berapa? 40 kurang 3. Berapa? 37. Berarti 402 ditambah 37. Segitulah kurang lebih. Lama itu kan. Disisir semuanya. Allahul musta'an. Wa huwa a'warul aini maktubun baina ainai kafara yaqra'uhul mu'min faqat. Dan dia Dajjal ini matanya itu picek sebelah. Ya, matanya bukan satu, ikhwan. Ada berapa? 2, tapi sebelahnya picek. Seperti kayak anggur kematangan, busuk, kayak gitu. Kismis mah udah kering, Pak. Katarak gitu, anggur matang warnanya gimana? Kismis beda, Pak. Bapak Ruli ini kita panggil Bapak aja lah ya. Doa, ini doa. Tafaul. Kemudian ditulis, ya tertulis di antara 2 matanya Dajjal tersebut, kafara. Dan hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman saja. Orang nggak beriman nggak akan bisa baca dan dia pikir itu adalah Rabb, Tuhan. Nah, ngeri banget. Ya. Sebagian orang bisa baca tentang bahaya rokok aja masih ngerokok. Merokok membunuhmu. Dibayar hisabnya itu menjadi ahli hisab. Ini mereka pada udah tertulis terang-terangan, rokok membunuhmu, merokok menyebabkan ini. Ada bahkan foto-foto organ-organ yang sangat udah rusak gitu kan. Tetap mereka buta. Ya. Apalagi kalau nggak kelihatan ya tentang kafara Dajjal ini. Mustahil. Kan ya. Susah menasehati, yang diantara orang yang paling susah dinasehati itu adalah orang yang udah ngerokok atau perokok gitu. Iya. Susah dinasehatin. Maunya bener terus. Itu seperti Riyad Bajri. Allahul musta'an. Mencari dalih bahwasanya apa? Kan dia kan orang Betawi ya. Sekarang banyak nggak orang yang kolesterol gitu. Lu makan kambing juga bisa sakit gitu. Katanya gitu. Makan ini, makan nasi padang segala macam. Kemudian ketika sakit masa rokok yang disalahin? Ya salah. Udahlah jangan kayak gitu. Katanya mau bahsul masail gitu kata Pak Riyad Bajri. Kita besok insya Allah akan bahsul masail, membahas masail tentang halalnya rokok. Ternyata mengkiaskan rokok sama freon AC. Freon AC ini juga bahaya, akan membuat ozon semakin tipis. Gula juga bahaya, ini segala macam. Bisa bikin orang apa? Gula, diabetes. Ya Allah Pak Riyad Bajri. Gula itu dibutuhkan sama
masih memiliki kadar dibutuhkannya oleh badan kita. Dan apa namanya kesehatan apa sih namanya itu? Apa namanya? Kemenkes ya. Kementerian Kesehatan itu apa? Telah menetapkan kadar-kadar yang dibutuhkan oleh badan tentang gula berapa, ini berapa, segala macam. Jadi butuh badan kita tentang gula ini sedikit. Tapi kalau asap rokok kan enggak. Ya Allah, semoga ya Pak Riyad Bajrai diberi hidayah tentang pemahaman. Ya karena banyak ikhwan yang terpengaruh ya, yang di sana. Kita kan dekat rumahnya. Sama Pak Riyad Bajrai ini dekat rumahnya, nggak begitu jauh. Itu banyak ikhwan-ikhwan yang udah berhenti ngerokok jadi ngerokok gara-gara dia. Pertama keras mengharamkan rokok segala macam, gara-gara ada fatwanya Pak Riyad Bajrai ini apa? Jadi ngerokok lagi. Sebentar mengatakan so what? Ya, kita menggunakan celana pendek, kita mancing di laut, kemudian kita merokok, kita yakini akan kehalalan. So what? Ya, salah. Itu anak katakan apa? Orang yang suka merokok dan ngerokok, orang ngerokok tuh susah dibilang. Apalagi notabene-nya kita jadi ngomongin Pak Riyad ya, sedikit lah. Notabene-nya Pak Riyad ini kan orang Betawi kayak Ana. Betawi itu kita tahu sengke. Ditambah Arab, sengke tambah sengke. Jadinya plus. Antum tahu sengke enggak? Enggak tahu sengke ya? Kalau udah katanya gitu. Enggak bisa enggak. Gitu. Itu sengke namanya. Itu kalau istilah bahasa Arab mah sigah mubalaghah lah. Sengke ini sigah mubalaghah. Iya. Nah, lanjut. Walahu fitnatun 'azimatun minha annahu ya'muru sama fatumtir wal ardu fatambat. Dan Dajjal ini memiliki fitnah yang sangat besar, ikhwan. Fitnah yang sangat besar. Minha di antara fitnahnya adalah ya Dajjal itu kalau nyuruh langit untuk turun hujan langsung turun. Allahu Akbar. Memerintahkan bumi untuk berbunga, untuk tumbuh langsung. Tumbuh. Gimana orang nggak mau nggak yakin terhadap itu? Kemudian ma'ahu jannah wan nar. Dajjal ini ya bersamanya dia ada surga dan neraka, dibawa surga, dibawa neraka sama. Tapi surganya dia adalah neraka dan nerakanya dia adalah surga. Jadi orang teruji itu, terfitnah. Allahu Akbar. Hadzara minhu Nabi SAW, dan Nabi SAW itu telah memperingati dari Dajjal ini dengan peringatan keras. Sampai Nabi berkata, man sami'a bihi falyan'a anhu. Kalau udah dengar kabar tentang Dajjal ini, maka kalau bisa menjauh. Nabi nggak nyuruh lawan, Nabi nggak nyuruh membentengkan diri, nggak, menjauh, kabur. Wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatihah suratil kahf. Ya kalau kebetulan kedapatan Dajjal, maka bacalah kepada Dajjal tersebut awal-awal surat Al-Kahfi. Au bi fawatihi suratil kahfi. Ini riwayat yang lain. Ini riwayat dari Muslim. Ini riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Ini tentang Dajjal kurang lebih segitu. Kalau mau cerita lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, banyak kitab-kitab yang berbicara tentang itu. Kalau mau merujuk kepada Syarah Lumatul I'tiqad, ada anak kitabnya di rumah, panjang lebar berbicara tentang masalah kisah Dajjal ini. Nah, karena kita pakai ta'liknya ringkas punya Syekh Ibnu Utsaimin, jadi kita ringkas aja. Yang kedua, tentang asyratus sa'ah.
Hanif coba baca. Si ini masih sakit. Siapa namanya? Dini. Hah? Apa? Oke. Sebentar. Tolong siapa ya yang nggak ngaji? Masih Tolong dong, suruh Rosid beliin bensin 1 botol Pertalite. Ya 15.000 Pertalite. Udah cepet. Baca Hanif. Muslimin. Kemudian yang kedua tentang di antara apa tanda-tanda hari kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam. Dan turun Isa bin Maryam ini nanti di hari kiamat itu telah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijma'nya kaum muslimin. Bukan cuma ijma'nya salaf, kaum muslimin semua berijma'. Nah, lanjut. Wallahu ta'ala wa in min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mawtih. Ai qaul Isa wa hadha hina nuzul kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Cukup. Allah berfirman wa im min ahlil kitab, dan tidaklah dari ahli kitab ini illa la yu'minan nabi, melainkan dia pasti akan beriman dengan dia qabla mauti, sebelum matinya dia. Maksudnya dia siapa? Isa. Dan ini hina nuzuli, ketika turunnya Isa, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini anak-anak akan bacakan ta'liqnya di sini. Baca dulu di situ hadis Nabi SAW. Ana bacalah sebentar. Wa qala Nabi SAW, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hukman wa adlan. Demi Allah akan turun nanti Isa bin Maryam dan beliau akan menghukumi dengan hukum Islam tentu dan adil, menegakkan keadilan. Hadis muttafaqun alaih. Di sini ada ta'liq dari kitab ini. Ini hadis yang di atas riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW qala. Tadi Bukhari Muslim juga ya. Dan juga di sini ada hadis dari Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hukman muqsitan fayaksira as-salib." Nah, akan turun nanti ya, segera turun kepada kalian Ibnu Maryam hukman muqsitan. Dia akan menghukumi dengan hukum yang adil. Ya, sebagai hakim. Jadi menghukum nanti Nabi Isa akan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian nanti beliau akan menghancurkan salib. Dia ini dalam rangka untuk menunjukkan batilnya orang-orang apa? Nah. Wa yaqtul khinzir. Kemudian wayada al-jizyah. Kemudian beliau akan membunuh al-khinzir. Apa khinzir? Babi yang ada. Kemudian wayada al-jizyah maksudnya apa? Beliau itu yahmilun nas kullahum ala ad-dukhul fil Islam. Beliau akan membawa seluruh manusia untuk masuk agama Islam. Fala yabqa ahadun yadfa'ul jizyah, sehingga tidak ada satu orang pun yang dia masih membayar jizyah. Enggak ada satu orang pun yang memiliki tanggungan untuk berjizyah. Karena apa? Kalau kita udah enggak ada. Semuanya udah Islam. Makanya dikatakan wa yad'al jizyah, kemudian akan menghapus jizyah ini. Kemudian wa yaqbadul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdah al-wahidatu khairan minad dunya wa fiha. Kemudian pada saat masanya beliau itu apa? Sayafidul mal. Harta itu akan banyak sekali. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dia mau nerima harta. Kalau dikasih enggak ada yang mau. Kenapa? Wa dzalika likathratihi wastighna'i kulli ahadin
bima fi yadayhi. Karena kebanyakan duit, udah nggak butuh orang itu. Dia merasa cukup terhadap apa yang ada pada dirinya. Ya, dengan sebab turunnya keberkahan yang sangat banyak dan kebaikan-kebaikan yang terus ada. Disebabkan apa? Adanya keadilan yang ditegakkan oleh Nabi Isa, kemudian tidak adanya kezaliman pada saat itu. Udah nggak ada namanya apa? Orang yang mau menerima sedekah. Ya, susah sedekah, nggak bisa. Makanya dikatakan dalam hadis ini apa? Hatta takuna sajadatul wahidah khairan min dunya. Sampai pada saat itu ya, sujud satu aja. Satu kali sujud nih, artinya satu kali ibadah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada apa? Dunia dan kenapa? Li'annahum hina idzin la yataqarrabuna ilallah illa bil ibadat, la bitasadduq bil mal. Karena pada saat itu mereka tidaklah mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ibadah-ibadah yang ada. Dan nggak bisa lagi sedekah dengan uang. Jadi dunia dan seisinya lebih jelek, nggak lebih kalah, ya kalah dia. Lebih baik daripada ibadah, walaupun sekali ibadahnya. Artinya bukan berarti habis itu nggak ibadah, enggak. Satu ibadah aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya yang ada di situ. Enak. Barakallahu fikum. Summa yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, wa qara'u in syi'tum, bacalah kalau kalian ingin, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumil qiyamah. Yakunu alaihim syahida, dan hari kiamat maka dia akan menjadi saksi. Nabi Isa akan menjadi apa? Saksi. Di sini apa? Fastadalla bil ayat ala nuzuli Isa fi akhir zaman. Abu Hurairah berdalil dengan ayat ini atas turunnya Isa di akhir zaman nanti. Inda iqtirabi sa'ah wa zuhuri alamatihal kibar. Ketika udah dikit lagi tegaknya hari kiamat dan tampaknya tanda-tanda yang besar hari kiamat tersebut. Nah, ini tentang turunnya Nabi Isa. Lanjut. Yudrikahu. Toib. Oh. Kilaihima taib. Dan sungguh kaum muslimin telah berijma atas turunnya Isa bin Maryam. Atas turunnya apa? Isa bin Maryam. Tapi turunnya Isa nanti berhukum dengan hukumnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau nanti akan turun, kurang lebih tempat turunnya itu di sisi Menara Putih di timur Dimashq. Antum lihat ya, Al-Manaratul Bayda ada di Google Maps. Ada di Google. Di foto ada. Itu nanti turunnya Isa, wallahu a'lam di situ. Sebagaimana yang ditegaskan dalam nas. Nah, turun nanti di situ. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Nah, dengan apa? Meletakkan dua tangannya ini itu kepada sayap dua malaikat. Ya, kepada apa? Sayap dua malaikat. Ini malaikat punya sayap dua. Diletakkan tangan hari ini. Turun di Menara Putih nanti. Fala yahillu likafirin yajidu min rihihi nafsah illa mat. Maka tidaklah nanti bagi orang kafir yang mencium aroma dari apa? Baunya siapa? Nabi Isa, melainkan akan mati. Ini nafasnya Nabi
Isa. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Na'am. Wa nafsuhu yantahi, ya maksudnya wanginya, baunya, nafas Nabi Isa ini yantahi itu mencapai sejauh mata memandang. Mencapai sejauh apa? Mata memandang. Kapan ada orang kafir nyium mati? Kemudian fayatlubu dajjal hatta yudrikah. Beliau mencari dajjal sampai mendapatkannya. Bibabiluddin fayaktuluh. Di sebuah tempat pintu Luddin namanya. Pintu Lud. Ini juga antum cari aja ya. Ini sebuah nama ya, letaknya di Syam. Nah, Luddin ini adalah ismun maudhi' di Syam atau dia Qaryah di Palestina. Ya, dia adalah suatu tempat desa yang terletak di Palestina dekat dengan Baitul Maqdis. Babul Ludd. Nanti Dajjal akan dibunuh di situ oleh Nabi Isa. Wa yakasirus salib, kemudian beliau menghancurkan salib. Kemudian menghapus jizyah. Tadi udah kita bahas ya. Sujud satu kali aja bagi Allah Azza wa Jalla, haji wa ya'tamir, na'am, itu lebih baik. Kemudian semua ini telah ditetapkan dalam Sahih Muslim, sebagiannya ada dalam Sahihain. Nah, sebagian ada dalam apa? As-Sahihain. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Sebentar, di sini ada enggak? Anna Isa yabqa ba'da qatli Dajjal 40 sana. Bahwasanya Isa itu masih dalam hidupnya, tetap hidup setelah membunuh Dajjal itu kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih berapa? 40 tahun. Nah, wallahu alam. Ya, ini seperti hadisnya sahih atau sabit dari Nabi SAW. Di sini ta'liq tapi panjang sekali. Nah, belum baca tadi qadarullah. Sama yutawaffa wa yusalli alaihi muslim. Kemudian beliau meninggal dan kemudian apa? Disolatkan oleh kaum muslim. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi annahu yudfan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Bukhari dalam tarikh beliau bahwasanya beliau itu dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Di sini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Bukhari gitu ya dalam tarikh beliau, bukan dalam kitab sahih beliau, dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi dan selain daripada keduanya melalui jalurnya Utsman ibn Duhaq dari Muhammad ibn Yusuf dari Abdullah bin Salam dari bapaknya Salam, an jaddihi dari kakeknya, qala Yusuf bin Abdullah bin Salam berarti na'am, bapaknya adalah Abdullah, kakeknya adalah Salam. Berkata maktubun fi Taurat sifatu Muhammad wa sifatu Isa bin Maryam yudfan ma'ah. Nah, qultu, saya katakan di sini ada ta'liq, wa hadza khabarun munkar, ini adalah khabar yang munkar. Kenapa dikatakan munkar? Li mukhalafatihil ahadits sabiqah allati qaddamnaha. Yani hadis Abdullah bin Umar wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena khabar ini menyelisihi hadis-hadis yang telah berlalu yang telah kita sebutkan. Yaitu adalah hadis Abdullah bin Umar bin Amr dan hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhum. Sebagaimana kita ketahui, kapan ada suatu perawi yang dhaif pada suatu jalur periwayatan, kemudian yang dia riwayatkan yang menyelisih yang lebih thiqah lagi atau menyelisih para thiqat, maka khabarnya munkar. Khabarnya apa? Munkar. Nah, wa huwa kama tara khabarun min tawatur. Sebentar afwan.
Afwan, di situ bukan Taurat ya, tawarah. Tiwarah. Ya mungkin tiwarah di mana? Taurat gitu ya. Ini Taurat, tapi bacanya salah tadi. Sebagaimana kita ketahui khabar yang datang dari Tawarah itu sungguh telah disentuh oleh banyak tangan. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Sawalala. Ini dua perkara. Ya, ini dua perkara yang menyebabkan khabar itu mungkar. Perkara pertama karena menyelisihi khabar yang datang dari Abdullah bin Amr dan dari Nawas bin Sam'an. Kedua adalah ini kitab rujukannya udah enggak murni, banyak dirubah-rubah sama orang. Kedua, kemudian perkara ketiga yang menyebabkan hadis ini mungkar, wa huwa anna Utsman bin Dhahhak wa huwa al-Madani dhaif. Yaitu adalah Utsman bin Dhahhak dan dia adalah al-Madani dari Madinah dan dia adalah perawi yang dhaif. Nah, ketika udah kelihatan perawi dhaif, yukhalifu as-thiqat, fa hukmul khabar mungkar. Sebagaimana yang kita pelajari. Warabi yang keempat, wa anna Muhammad ibn Yusuf makbul, ay intuba wa illah falayin. Muhammad bin Yusuf itu adalah seorang perawi yang makbul, diterima saja riwayatnya. Tapi intuba kalau ada mutabaatnya, ya kalau ada mutabaat yang ikut sama beliau. Wa illa falayin, kalau enggak diikuti riwayatnya Muhammad bin Yusuf dhaif, layin, lemah. Dan di sini enggak ada mutabaat. Ini sebab daripada khabar yang dibawakan dalam kitab at-tarikhnya Bukhari mungkar. Apa? Mungkar. Barakallahu fikum. Bahkan juga telah disebutkan oleh Bukhari asar ini di dalam tarjamahnya beliau. Tarjamahnya Muhammad bin Yusuf. Kemudian berkata, hadza la yasih indi. Ini enggak sah. Menurut saya enggak sah. Wala yutaba alaihi, dan enggak ada pengikut yang enggak ada mutabaatnya. Wa dhafahu aidan al-Alama Albani, dan juga didhaifkan oleh al-Alama Albani. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Kemudian ketiga tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah ismani a'jamiyani atau arabiyani mushtaqan minal Ma'j. Dia adalah dua nama Ajam atau Arab yang dia diambil dari kata al-Ma'j. Wa huwa al-ittirab, itu adalah ittirab, kacau. Kegoncangan, ittirab itu kekacauan. Makanya ada istilah hadis muttarib. Kenapa dikatakan hadis muttarib? Kacau, guncang. Baik dari sisi sanad atau dari sisi apa? Matan. Nah, diriwayatkan beberapa bentuk, ya khalifu ba'duhu ba'dan. Yang nggak bisa kita tarjih, nggak bisa kita jamak. Au min ajijunar wa talahubuha, atau dari kata ajijunar, gejolaknya api, dan kobaran bara api. Dari kata itu ya. Wahuma ummatani min bani Adam mawjudatani bidali kitab sunnah. Ini dua ini, Ya'juj Ma'juj ini adalah dua umat dari anak Adam yang ada kehadirannya dia dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, dikatakan dari kata Ma'j yang mananya ittirab, karena Ya'juj Ma'juj ini diantara ciri khasnya nanti itu akan membuat kekacauan di muka bumi. Wal'iyadu billah, ya. Jangan sampai kita ketemu. Allah Ta'ala fi qissati Dzulqarnain, Allah berfirman dalam kisahnya Dzulqarnain, hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qaumah. Nah,
Ketika idza balagha baina saddain, antara dua buah gunung. Ya, ketika siapa ini? Kisahnya siapa? Dzulqarnain telah sampai antara dua gunung. Wajada min dunihima qauma. Di antara dua gunung tersebut, ya, di antara dua bukit tersebut, beliau wajada qauma, mendapatkan adanya suatu kaum. La yakaduna yafqahuna qaula, yang mana kaum tersebut hampir-hampir enggak dipahami ucapannya. Hampir-hampir tidak paham tentang ucapan. Enggak paham perkataan. Qalu ya Dzulqarnain. Ana ulang dari awal. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauma. Hingga apabila Dzulqarnain ini telah sampai antara dua bukit, dua gunung. Wajada min dunihima qauma. Dia di antara dua gunung tersebut mendapatkan adanya satu kaum. La yakaduna yafqahuna qaula, yang mana kaum tersebut hampir tidak mengerti arti ucapan pembicaraan. Maksudnya apa? La yakaduna yafhamuna kalam ghairihim, hampir-hampir tidak paham tentang pembicaraan orang yang lain. Kalau mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj dia adalah apa tadi? Ummatani azimatan min Bani Adam. Dua umat yang besar dari Bani Adam. Yang kumpulannya besar artinya. Mereka ini mufsiduna fil ardi, akan merusak bumi. Ya kan apa? Merusak bumi. Bima yakumuna bihi minal qatl wa ghairi. Mereka di antara kerusakannya mereka bunuh atau yang selainnya. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu? Ya. Mau enggak saya berikan kepadamu uang gitu. Berikan kepadamu upah. Ala antaja'ala bainana wa bainahum. Upah atas perbuatan yang kamu lakukan apa? Kamu jadikan antara kita dan antara mereka sadda. Itu adalah hajizan. Maksudnya apa? Nutup. Ya, ditutuplah. Paham ya? Enak. Jadi di sini kesimpulannya apa? Ada suatu kaum yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ini akan merusak. Kita kan ummatan azimatan. Kemudian apa? Dia berkata, bisakah kamu membuat suatu apa? Tembok besar, ya, antara kita dan mereka. Antara kita dan mereka. Tutup. Maaf. Hakadha barakallahu fikum. Ini di antara dalil, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.